Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al-madlumina minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa hfadhna wa baladana min kulli su'. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat sarana menuju ilmu. Kita bisa datang ke kajian, duduk bersama, dan menjaga rutinitas kita di Sabtu sore hari ini. Karena menjaga rutinitas itu penting. Tolak ukur atau pembeda antara orang berhasil dan orang gagal itu bukan sebatas mengerjakan kebaikan atau jatuh ke dalam dosa, tapi perbedaannya ada pada pola dan rutinitas. Kalau kita berhasil membangun pola kebaikan dan kita kerjakan ibadah dan amal soleh secara rutin, maka man asya ala syai' mata alaih. Ulama mengatakan seperti yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, barang siapa yang hidup dengan pola tertentu maka dia akan wafat di atas pola itu. Tapi kalau yang kita bangun adalah rutinitas dosa, pola maksiat, maka lagi-lagi itu yang akan membuat kita gagal. Makanya kata Nabi SAW, al-khairu adah, kebaikan adalah rutinitas. Kebaikan itu pola yang rutin dikerjakan. Makanya itu yang membuat jadi orang baik itu susah. Karena bukan satu atau dua berbuat baik, atau 3 atau 4 kali berbuat baik, tapi bagaimana membangun pola. Makanya ulama mengatakan, man thabata nabat, barang siapa yang kokoh, konsisten di atas satu titik, itu akan tumbuh. Itu akan tumbuh. Kapan hadirin bisa atau ahli dalam sebuah skill, itu ketika kita belajarnya bukan 1-2 kali, tapi belajar rutin, konsisten, continue, dan menjadi pola. Makanya sebagian pihak punya teori 10.000 jam misalnya. Apa maksud teori 10.000 jam? Terlepas angkanya bisa pro dan kontra, tapi poinnya adalah barang siapa yang mengerjakan sebuah hal secara rutin sampai 10.000 kali, 10.000 jam atau lebih, maka dia akan menjadi expert, dia akan menjadi ahli di bidangnya. Ini semua tentang pola, hadirin sekalian.
Makanya kan sama seperti kita Ramadan. Kalau kita berpikir mencari Lailatul Qadar, fokus kepada malam ganjil, lalu setelah Ramadan kembali maksiat, bisa dipastikan kita nggak akan dapat itu. Karena ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah pola berubah gitu loh. Bukan sebatas nyari di 1-2 malam ganjil lalu setelebihnya Anda bisa bermaksiat. Atau bahkan itu menjadi justifikasi. Mas kenapa mabok lagi? Gue udah punya deposit 10.000 bulan gitu loh. Kemarin gue berhasil itikaf di Masjidil Haram lagi. Jadi ya kalau 11 bulan ke depan gue error boleh lah gitu loh. Kan berantakan kalau cara berpikir demikian. Dengan alasan udah deposit Lailatul Qadar. Bukan demikian. Ini adalah tentang membangun pola. Oleh karena itu sekali lagi pentingnya rutinitas. Makanya kenapa para ulama menjelaskan seperti Az-Zarnuji dan lain sebagainya bahwa keberkahan di antara cara mendapatkan keberkahan ilmu adalah mengkaji kitab sampai selesai. Karena ketika Anda mengkaji kitab secara selesai, Anda sedang membangun pola sadar atau tidak sadar. Berbeda kalau datang ke sini terus pindah lagi, nanti pindah lagi, nanti pindah lagi. Nggak ada pola. Dan itu menjadi masalah serius. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga diri kita sampai sore hari ini sehingga kita bisa menjaga pola rutin kita di Sabtu sore hari ini. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan seluruh pihak yang berada di balik kajian ini dan semoga Allah memberikan ilmu nafi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baik, kita masuk ke materi kita hadirin. Insyaallah ta'ala. Baik, kita kembali ke Tadhkiratus Sami karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, dan kita sedang menjelaskan tentang penyakit yang mematikan dan akan membuat perjalanan kita menuntut ilmu itu gagal, dan kita sedang membahas penyakit yang bernama ujub. Dan ujub sekali lagi adalah penyakit yang punya karakter semakin kita naik kelas, semakin besar peluang untuk ujub. Gitu. Semakin kita melangkah dan semakin berkualitas, semakin besar peluang untuk ujub. Gitu. Ketika hadirin tidak bisa baca Quran, gitu. Hadirin nggak bisa baca Quran. Hadirin nggak bisa bedakan mana huruf dal, mana huruf sod. Kebangetan gitu. Kalau nggak bisa bedakan mana dal, mana dal kan masih oke lah ya. Bukan oke bagus, bukan. Tapi ini sod apa dal ya? Itu kan bahaya ini hadirin. Nah pertanyaannya, potensi ujub kita tuh besar atau kecil? Kecil. Tapi kalau hadirin bisa baca Al-Quran satu tingkat di bawah Syekh Hudzaify misalnya, oh itu baru satu tingkat ya. Jadi naik ke atas lagi Syekh Hudzaify rahimahullah, hafizahullah. Itu potensi ujub gimana? Aduh, berat tadi. Besar. Jadi makanya
Jadi penyakit ini tuh harus sering diulang-ulang justru. Bahkan semakin lama kita belajar, bukannya semakin aman, tapi bahaya latennya semakin terasa. Kalau begitu saya istiqomah jadi junior aja lah Pak Ustadz. Itu opsi, tapi kita kena penyakit lain. Mungkin nggak kena virus ini, tapi kena virus lain. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, dan hidup nggak bisa berhenti. Tidak ada opsi kecuali jalan terus. Kullu nasi yagdu, kata Nabi SAW. Setiap manusia itu akan melangkah maju. Dan semua demikian. Maka yang harus kita lakukan adalah mempelajari penyakit ini dan apa saja bentuknya, lalu bagaimana menyelesaikan dan apa obat penawar dari penyakit ini atau penyakit tersebut. Dan ujub adalah ijabu mar'i nafsu, orang yang kagum dengan dirinya. Gitu. Orang yang melihat dirinya dengan kacamata kekaguman, gitu. Ketinggian. Gitu. Padahal sebagai hamba Allah kita disuruh untuk melihat diri kita dengan kacamata kerendahan. Bukan minder, tapi kerendahan. Karena kita hamba. Dan hamba nggak punya nilai tawar. Hamba tidak punya nilai tawar. Makanya setiap perintah dan larangan opsinya cuman sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Dan itulah simbol dari kerendahan. Sami'na wa ata'na. Itu yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya respon atau feedback dari orang-orang yang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menetapkan keputusan di tengah-tengah mereka, maka opsi respon hanya satu, sami'na wa ata'na. Oleh karena itu ayat itu dimulai dengan kata innama. Innama dalam ilmu balaghah ada wat apa? Siapa yang belajar balaghah? Ada watul hasar dan qasar. Oke. Artinya gak ada opsi lain, cuman itu aja satu-satunya. Nah ini yang harus dibangun hadirin. Makanya sekali lagi pentingnya adab sebelum ilmu itu. Sebelum Anda ketemu dengan berbagai macam hukum, kita harus clear dulu, kita harus sepakat dulu bahwa kita tidak punya nilai tawar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba. Kita itu rendah. Karena semakin orang merasa dirinya tinggi dan semakin terpukau dengan dirinya, semakin merasa punya nilai tawar. Dan itu merepotkan ke depan. Gitu. Ribet. Orang tuh kalau udah merasa diri tinggi, itu susah. Dan gak mau diatur. Gak mau nurut. Dan kalau itu nanti berkelit ke sana, berkelit ke sini, dan seterusnya. Makanya ini yang perlu didudukkan. Dan ini tidak bisa dipisahkan dengan tauhid. Gitu loh. Karena diantara hakikat tauhid adalah merendah serendah-rendahnya di hadapan Rabbul Alamin. Dan tunduk setunduk-tunduknya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Dan kita sudah masuk ke bentuk ujub keberapa? Keenam ya. Keenam. Kita masuk ke bentuk ketujuh.
Bentuk kelima kemarin tuh, bentuk keenam kemarin apa? Ah, ujub dengan apa? Ujub dengan jumlah, dengan banyak. Ujub dengan kuantitas gitu loh. Gitu loh. Kagum bahwa kita tuh banyak, atau apa yang kita kerjakan bisa menjadi magnet bagi masyarakat. Jadi jumlahnya banyak. Acara kita dihadiri banyak orang, atau yang ngikutin kita banyak, dan lain-lain. Dan jelas itu tidak berguna, itu proven, terbukti, tidak bermanfaat sama sekali. Dan diantara dalil yang paling tegas adalah dalam perang apa? Kalau berani satu lawan satu dong. Jangan keroyokan, kalah saya. Wah, perang apa? Ah, Hunain. Dalilnya surat apa itu? Bismillah, di perang Hunain dalilnya di surat At-Taubah ayat 25. Bunyinya? Afwan, belum hafal Ustaz. Bunyinya afwan. Siapa yang masih ingat ayatnya, redaksinya? Akhwat ada yang hafal nggak? Enggak. Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum. Dan sungguh kami telah menolong kalian, memberikan kalian kemenangan fi mawatin katsirah, di berbagai macam peperangan sebelumnya. Dan ingatlah apa yang terjadi di perang Hunain. Ingatlah apa yang terjadi di perang Hunain ketika kalian, atau segelintir kalian, itu lebih tepat, segelintir kalian, sangat kecil sekali, ujub dengan banyaknya pasukan pada saat itu, sehingga mereka mengatakan kali ini atau hari ini kita tidak akan kalah karena banyaknya pasukan kita. Hari ini atau di perang Hunain ini kita nggak akan kalah karena banyaknya pasukan kita. Dan Allah berfirman, falam tugni ankum syai'a, dan banyaknya pasukan kalian itu tidak ada manfaatnya sekali-kali untuk kalian. Gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Wadaqat alaikumul ard bima rahubat. Justru pada saat itu, pada saat kondisi sedang menjurus atau mengarah atau tidak menguntungkan di fase awal perang Hunain, itu kalian merasa sempit, padahal bumi itu luas, seluas-luasnya. Itu yang kita suka bilang kalau kita lagi ada masalah tuh nyesek, nah itu. Wadaqat alaikumul ard. Bumi itu kayaknya sempit, dunia tuh kayak sesek aja gitu. Padahal dunia luas. Dunia itu luas. Lalu kalian mundur ke belakang. Tamawala itu mudabirin, kalian mundur ke belakang. Jadi sesederhana seperti ini hadirin. Kalau pasukan yang di dalamnya ada Rasulullah SAW, itu bisa demikian karena ujubnya segelintir, bukan Rasulullah SAW, bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, bukan Umar bin Khattab radhiyallahu, bukan Utsman bin Affan radhiyallahu, bukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, segelintir, dan itu baru masuk Islam. Tapi dampaknya ke semua pihak. Lalu bagaimana dengan kita pada hari ini? Lalu mungkin atau pantaskah kita merasa aman? Enggak mungkin lah, anak kan udah ngaji. Kira-kira Abu Bakar ngaji nggak hadirin sekalian? Umar bin Khattab ngaji apa tidak? Tapi di pasukan mereka ada orang seperti itu. Oke, mungkin Anda ngaji, tapi di tim Anda bisa pastikan semuanya di atas iman yang kuat. Oke, Anda berusaha merendah. Bawahan Anda, pegawai Anda, employees Anda, itu bisa merendah. Gitu. Punya kualitas hati sebagaimana atasannya,
Sebagaimana saudara ketika berada di tampuk kepemimpinan, belum tentu. Dan itu pengaruh. Oleh karena ini yang perlu kita camkan. Gak ada manfaatnya. Allah katakan, falam tugni ankum syai'a. Banyaknya pasukan, banyaknya yang hadir, banyaknya yang ngikut, gak ada manfaatnya sama sekali. Kalau kita nggak beriman kepada Allah, kalau kita nggak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nggak merendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nggak mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nggak punya sistem dan konsep la haula wala quwata illa billah, nggak ada manfaatnya kata Allah. Itu barisan di mana barisan itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah berharap itu sebuah blunder besar ketika kita berpikir kita akan solid ketika kita banyak. Enggak. Kita akan solid kalau kita ditolong oleh Allah, bukan ketika kita banyak. Dan Allah menolong kita bukan banyak atau sedikit, tapi berimankah kita kepada Rabbul Alamin? Tergantung sebersih apa iman kita dan tauhid kita kepada Allah. Sekuat apa kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesolid apa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita. Itu tentang pertolongan. Itu tentang pertolongan. Jadi hadirin Allah muliakan. Jangan pernah keliru, jangan pernah berpikir bahwa kalau banyak acara sukses, kalau banyak kajian sukses, kalau sedikit kajiannya kurang. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Sebagian ulama mengatakan bahwa Ibnu Malik, pernah dengar nama Ibnu Malik? Pakar nahwu besar yang punya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Itu dia, selain beliau pakar nahwu, beliau juga pakar qiraah. Tapi di sisi qiraah sebagian meriwayatkan bahwa muridnya nggak banyak. Sampai beliau mengatakan qiraat ya ibadallah. Ayo belajar qiraah wahai hamba-hamba Allah. Tapi pertanyaannya, jika riwayat itu valid bahwa murid beliau tidak, tapi apakah menurunkan kedudukan beliau? Tidak sama sekali. Dan buku beliau adalah salah satu buku yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi rujukan bahasa sampai detik ini. Jadi ini pelajaran mahal bagi kita semua. Ibnu Hajib juga dikatakan demikian. Belum pernah ada fase muridnya nggak banyak. Bahkan ada yang mengatakan muridnya cuma 2 orang. Nama besar. Tapi 2 itu kalau berhadapan dengan ratusan ribu, itu kualitas luar biasa. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Jadi sempat mengalami fase seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa itu bukan parameter. Dan kita tahu lah bagaimana hadits Nabi SAW, ada Nabi yang hanya beberapa orang pengikutnya. Ada Nabi alaihissalam yang cuma 2 pengikutnya. Ada Nabi yang cuma 1 pengikutnya. Ada Nabi alaihissalam yang gak ada pengikutnya sama sekali. Kalau parameternya jumlah, bisa jadi kesimpulannya kita lebih baik daripada sebagian Nabi. Dan itu mustahil. Gak mungkin lah. Gak mungkin kita lebih baik daripada satupun Nabi-Nabi Allah alaihi wassalatu wassalam. Dan itu ketika ada fakta bahwa ada Nabi, dan sebagaimana disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam, ada Nabi yang hanya beberapa orang pengikutnya, ada Nabi yang cuma 3 orang, ada Nabi yang cuma 2 orang, ada Nabi cuma 1 orang, ada Nabi SAW nggak ada pengikutnya. Itu pesan besar bagi kita. Jangan ujub dengan jumlah, jangan ujub dengan banyaknya, dan parameter bukan banyak atau sedikit. Parameter bukan banyak atau sedikit. Parameter ada pada keimanan, keikhlasan, ketulusan kepada Rabbul Alamin, dan ketergantungan kepada Allah
Dan bagaimana kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan itu nggak mudah hadirin sekalian. Dan semakin itu semakin banyak semakin digoda kita hadirin sekalian. Makanya harus perlu kita ingat lagi. Lalu kita baca kisah-kisah sebelum kita bukan generasi pertama manusia. Sebelum kita ada banyak contoh dan ada banyak teladan, dan sekali lagi pola tidak akan berubah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah berfirman bahwa pola Allah itu nggak berubah. Pola akan sama. Sebagaimana di zaman dulu atau di umat-umat sebelumnya, bahwa falam tughni ankum syai'a, bahwa kebanyaknya itu tidak memberikan manfaat kepada Anda kalau Allah sudah tidak tolong. Begitu juga pada hari ini. Dan ingat, ujub adalah sebab Allah tidak menolong kita. Ujub adalah sebab Allah tidak memberikan taufik kepada kita. Ujub adalah sebab Allah nggak memberikan hidayah kepada kita. Masih ingat surat apa, ayat berapa hadirin? Langsung aja. Ayo. Siapa yang bilang tadi di belakang? Tadi kok saya ada dengar suara di samping kiri? Nggak ada. Oh. Ya. Jazakallahu khairan. Akhwat, ada yang tahu surat berapa, ayat berapa? Masih ingat? Ada Ustadz. Iya. Al-A'raf ayat 144. Iya, jazakallahu khairan. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan ayat-ayatku dari orang-orang yang menyombongkan diri. Dan kita tahu bahwa sombong adalah nama lain dari ujub, sebagaimana kita sudah bahas ujub secara bahasa. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun mereka melihat seluruh ayat-ayat Allah, mereka nggak akan beriman. Allah palingkan dia dari hidayah. Wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Walaupun dia melihat jalan kebaikan atau jalan petunjuk, nggak akan lewati jalan tersebut. Dia akan pilih jalan itu. Nggak akan pilih. Allah cabut hidayah. Wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Sebaliknya, begitu dia melihat jalan kesesatan, maka dia akan memilih jalan tersebut sebagai jalan hidupnya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sekali lagi itu yang perlu kita camkan. Dan sekali lagi ini penting karena ini harus terus kita ingatkan, hati kita jangan tertipu dengan jumlah, jangan menjadikan jumlah parameter. Itu poin. Dan hadis yang tadi kita sebutkan itu hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas ketika Nabi SAW mengatakan uridat aliyal umat itu diperlihatkan di hadapanku. Lalu Nabi SAW mengatakan fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayd. Aku melihat seorang nabi, umat bersamanya hanya segelintir orang saja. Wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada nabi yang pengikutnya cuma satu orang atau dua orang. Wa nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Dan ada nabi yang enggak ada pengikutnya, kata Nabi SAW. Ada nabi, bayangkan Nabi SAW, atau ada nabi yang ketika mau menyampaikan wahyu, gak ada yang mau datang. Bayangkan, gak ada yang mau datang. Itu nabi, pilihan Allah SWT, manusia terbaik, gak ada yang mau datang. Gak ada yang mau datang. Ada satu atau dua orang. Satu atau dua orang. Jadi itu yang menjadi renungan. Ruhaid itu rahat, apa ya, ismu tasgir ya, rahat berapa? 3 sampai 9 kurang lebih. Atau 10.
atau di bawah 10. Jadi 3, 4, 5 itu Nabi. Ada Nabi jamaah cuma 3 atau 4 atau 5 atau 6. Jadi kalau parameternya jumlah, berarti kan misalnya nih, majelis kita lebih baik daripada Nabi. Enggak, mungkin nggak? Mungkin lagi. Siapa yang bilang mungkin tadi? Gak mungkin lah. Ya Allah, itu udah ujub, udah jelas. Na'udzubillah. Saya bukan ujub Pak Ustaz, saya ngantuk. Jadi nggak kedengeran tadi Ustaz bilang apa gitu. Jadi saya ngangguk-ngangguk aja lah. Jadi hadirin nggak mungkin lah. Ini harus membuat kita sadar. Jadi baca hadis seperti itu kita harus mikir gitu loh. Nggak mungkin. Nggak mungkin demikian. Jadi jangan tertipu. Jangan berpikir bahwa ini adalah tanda pas ya. Nah, belum tentu. Belum tentu. Dan perjalanan kehidupan manusia panjang hadirin. Itu tadi. Panjang. Jadi itu yang perlu kita renungkan. Itu yang ke-6. Kita lanjutkan yang ke-7. Yang ke-7 al-ujub bil mal. Kama akhbara ta'ala an dhalikal kafir idh qala ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Dalam surat Al-Kahfi. Yang 7 adalah ujub dengan harta. Dan kita ini juga salah satu bahaya laten kita. Ujub dengan harta. Jadi kita kagum dengan diri kita, merasa diri kita hebat, berhasil, sukses karena kita banyak uang, kita udah kaya, kita punya segala macam. Merasa diri kita lebih tinggi daripada orang lain, terpukau dengan kesuksesan kita karena kita banyak uang. Maka itu adalah sebuah keujuban. Dan itu yang disampaikan Allah SWT tentang orang kafir ketika ia mengatakan ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Aku orang yang lebih banyak uang dibanding Anda. Ujub. Dan itu salah satu ujubnya Qarun. Salah satu ujubnya Qarun. Coba kita buka surat Al-Qasas ayat 79. Dan ini penting untuk kita camkan. Allah berfirman, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Dan Qarun keluar di hadapan kaumnya dengan membawa perhiasan-perhiasannya. Lalu dan pada saat itu dijelaskan itu lagi dalam lagi puncak Qarun lagi di momen puncak dia, puncak kesuksesan. Dan dia show off pada saat itu. Lalu apa komentar masyarakat pada saat itu? Simak baik. Qala alladziina yuridunal hayatad dunya. Dan berkatalah, dapat komentar gitu kan, orang show off bawa uang dan apa hartanya dan seterusnya. Maka berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, berkata ahli dunia pada hari itu, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Duhai, andai saja kita punya apa yang didapatkan oleh Qarun, kita punya uang seperti Qarun gitu. Innahu ladzu hadzin azim. Itu adalah bagian yang sangat besar. Jadi kagum, terpukau gitu. Dan semua pengen. Oh, bisa ya, saya juga pengen seperti itu. Pengen, dan seterusnya. Simak ayat berikutnya hadirin. Begitu melihat banyak masyarakat terpukau dan ingin memiliki kekayaan sebagaimana kekayaan Qarun, maka berkata ahli ilmu pada saat itu,
Tapi sebelum saya bacakan, kalau hadirin pengen juga nggak sih? Ya. Pengen seperti Korun. Oh bukan, punya harta kayak Korun maksudnya. Pengen? Pengen, ya Allah. Jadi coba kita renungkan ya, kalau kita ada di hari itu, kira-kira kita di kontingen yang mana ya? Begitu. Wa qala alladziina utul ilma, berkata orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang berilmu. Wailakum, celaka kalian. Kok begitu kalian ini? Thawabullahi khairun liman amanu wa amila salihah wa la yulaqqaha illa sabirun. Celaka kalian. Ganjaran dari Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu lebih baik, lebih besar, lebih mahal, lebih berkelas bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan enggak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar. Hadirin yang Allah muliakan, jadi dikritik sama ulama pada hari itu. Orang-orang yang punya ilmu. Pelajaran menarik yang bisa kita petik dari hari tersebut, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian di hari Qarun show off dan ujub dengan hartanya. Jelas dia ujub karena dia mengatakan inna utitu ala ilmin indi, saya mendapatkan itu gara-gara ilmu saya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dari dua ayat ini potret dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana secara umum terbagi menjadi dua kontingen, dua kelompok. Kelompok pertama adalah ahli dunia. Ahli dunia. Dan ciri khasnya ahli dunia itu selalu melihat sesuatu dari sisi kasat mata, dari sisi material, dari sisi tangible, dari sisi hal-hal yang kelihatan gitu loh. Jadi yang dilihat, itu yang disimpulkan. Adapun ahli ilmu, dan seharusnya ini adalah karakter penuntut ilmu atau orang-orang yang belajar, mereka melihat secara utuh, secara kasat mata, dan secara zahir dan secara batin, secara tangible dan intangible, secara zahir maupun secara batin. Makanya kata para ulama seperti As-Sa'di, wa nadharu ila batini dunya hina nadhara ulaika ila zahiriha. Ketika ahli dunia melihat dunia itu secara zahirnya saja, ulama itu, ahli ilmu itu, dan seharusnya penuntut ilmu itu mereka melihat secara batin. Zahir penting, tapi tidak berhenti sampai di zahir saja. Mereka melihat komplit. Jadi mereka lihat 360 gitu loh, 360 degrees, 360 derajat mereka lihat. Adapun ahli dunia itu ngelihatnya hanya zahirnya aja. Tapi kalau ahli ilmu, penuntut ilmu ngelihatnya zahir dan batin. Itu Pak. Makanya kesimpulannya beda. Kesimpulan orang yang melihatnya secara zahir pengen gitu loh. Ingin, duhai kalau kita punya harta seperti Qarun. Adapun
orang yang melihat secara zahir dan batin, melihat secara utuh, gak biasa-biasa aja. Bahkan mereka meyakini bahwa iman dan amal soleh itu lebih mahal daripada itu. Iman dan amal soleh lebih tinggi daripada itu. Iman dan amal soleh lebih berharga daripada itu. Terlepas kita kaya atau kita miskin. Dan itu kesimpulan yang luar biasa. Nah, jadi coba kita evaluasi diri. Mungkin kita sudah hijrah secara penampilan, tapi cara berpikir kita, apakah sudah seperti seorang penuntut ilmu yang bisa melihat zahir dan batin, atau masih sama seperti dulu yang menilai sesuatu hanya secara zahir saja, dan kita jadi lemah dan kita gampang terprovokasi dan gampang menginginkan apa yang dimiliki oleh pihak lain, padahal belum tentu demikian. Itu kan secara zahir yang Anda lihat. Emang Anda tahu di balik itu ada apa? Salah satunya masalah uang. Salah satunya masalah uang. Kalau kita ingin berhasil, kita harus bisa lihat di depan dan di balik itu, hadirin. Kalau nggak bisa. Dan itulah masalah orang umum tuh secara umum demikian. Artinya penyakit kita, kalau kita awam terhadap sebuah bidang, itu kita akan ngelihat tampak zohirnya aja. Dan gampang terpukau dengan tampak zohir tersebut. Berbeda dengan expert di sebuah bidang atau ahli di sebuah bidang. Itu dia ngelihat fisik, dia ngelihat zohir, tapi dia nggak terkecoh dengan itu. Sampai dia pastikan batinnya sama baiknya dengan zohirnya. Betul nggak hadirin? Kalau kita orang awam dalam dunia otomotif, dalam dunia mobil, lalu kita ingin beli mobil second misalnya, dan kita pergi survei mobil itu sendirian, dan kita awam banget. Maka begitu kita ngelihat mobil itu, yang kita lihat apa? Fisiknya, bodinya. Yang penting mulus dari baretan segala macam. Lalu naksir langsung dan bilang mobilnya keren banget. Terus nanya lagi, gimana? Pernah tabrakan enggak? Enggak. Udah enak langsung. Seakan-akan semua orang jujur semua kayak seperti beliau itu. Tapi kalau kita bawa orang bengkel yang udah 45 tahun di bengkel gitu. Di bengkelnya 45 tahun gitu. Usianya 46 tahun. Loh, bisa kan? Dia kan ikut ayahnya di bengkel semenjak usia 1 tahun, bukan langsung jadi montir, enggak. Tapi kan kan saya bilang di bengkel 45 tahun di bengkel gitu loh, ikut ayah. Itu ketika kita lagi terpukau, keren banget ini bodinya, gue naksir. Cari yang lain. Enggak gue naksir. Bekas tabrakan. Lu tahu dari mana? Kelihatan. Udah cari yang lain. Gitu aja kan. Langsung bekas tabrakan. Orang udah dempul segala macam. Orang bengkel tahu. Bahkan dia nggak perlu ngelihat lagi. Dan dia nggak perlu ngeliat mesin. Dan kalau kita lihat mesinnya, semakin meyakinkan. Emang benar tabrakan atau tabrakan parah. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini masalah di semua bidang. Masalah di semua bidang. Itu orang yang awam di bidang tersebut itu cenderung terpukau sampai dia lihat bagian apa batin atau di balik dohir tersebut sehingga kesimpulannya utuh atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Maka dengan mudah dia akan terpukau dan terkecoh dengan tampak depan. Dan disitulah pentingnya ilmu. Disitulah pentingnya Al-Quranul, tidak belajar Al-Quranul kan dan sunnah Nabi SAW. Dia akan tertipu sana, tertipu sini, terkecoh sana, terkecoh sini. Karena itulah pola dan tabiat orang awam di setiap bidang. Dia akan mudah terkecoh dengan casing, dengan body atau dengan zahir. Padahal hidup itu nggak bisa zahir itu berdiri sendiri. Zahir itu harus zahir dan batin. Dan namanya juga batin, dia akan ditutupi kecoh. Makanya begitu orang-orang awam pada hari itu terkagum-kagum dengan harta Qarun pada saat Qarun show off pada saat itu, orang-orang yang berilmu cuma wailakum. Kok kalian berpikir demikian? Celaka kalian. Ganjaran yang Allah berikan kepada orang beriman dan beramal soleh itu lebih baik daripada yang dia perlihatkan. Tapi itu tadi, sebagaimana analogi mobil tadi, orang awam gak gampang percaya. Yang benar. Iya benar. Tapi gue naksir banget nih mobil. Itu. Karena dia pengalaman di bidang itu. Jadi hadirin Allah muliakan. Begitu juga dengan harta. Harta itu punya hanya fokus ke tampak depan dari kekayaan dan harta. Kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah yang Allah muliakan, di antara ujub adalah ujub dengan harta, dan ini bukan hal yang mengejutkan karena memang harta salah satu simbol kesuksesan, keberhasilan, ketinggian harkat dan martabat manusia. Namun sebagaimana yang tadi kita sudah bahas, bahwa para ulama, para penuntut ilmu dan kita menjadi atau kita dituntut untuk melihat harta atau seluruh objek itu dengan dua sisi, bukan hanya dari sisi positif tapi juga dari sisi yang lain. Bukan hanya secara zahir, tetapi secara batin. Dan berkaitan dengan harta, cukuplah Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, adalah ujian. Dan di sisi Allah lah dan di sisi Allah lah ganjaran yang sangat besar. Artinya memang harta sangat membantu dan memperlancar segala urusan kita. Tapi ada sisi lain dari harta, dan itu yang berfirman adalah yang menciptakan harta, yaitu harta adalah fitnah atau ujian, dan fitnah harta tidak mudah, hadirin sekalian. Fitnah harta tidak mudah.
dan tidak gampang untuk dihadapi. Makanya Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya dalam hadits Ka'ab, bahwa sesungguhnya setiap umat ada ujiannya, dan ujian umatku adalah harta. Kalau kita memahami hakikat ini, maka kita nggak akan ujub, tapi kita akan waspada dan kita akan sangat berhati-hati. Jadi sekali lagi kalau kita paham dan kita meyakini sabda Nabi SAW bahwa setiap umat itu ada ujiannya dan ada fitnahnya, dan fitnah umatku atau ujian umatku ada pada harta. Maka sekali lagi, kalau kita punya 100.000, berarti 100.000 itu apa? Ujian. Kalau uang kita nambah jadi 1 juta, berarti 1 juta itu ujian. Lebih berat mana, ujian 100.000 atau 1 juta? 1 juta. Kalau kita dapat uang lagi jadi 10 juta, 10 juta itu apa? Ujian. Lebih berat mana? Ujian 10 juta atau 1 juta? Kalau kita dapat tambahan uang lagi jadi 50 juta, 50 juta itu semakin sedikit yang bilang ujian ya. Kalau 100.000 itu banyak, ujian Ustaz. Tapi pas 50 juta, ujian. Gimana, 50 juta ujian bukan hadir? Ujian. Lebih berat mana, ujian 50 juta atau 10 juta? 50 juta. Lalu kita dapat uang lagi 100 juta. Itu ujian atau tidak? Ujian. Lebih berat mana, ujian 100 juta atau 50 juta? Oke. Dan kalau hadirin dikasih pilihan, lebih baik punya 10 juta atau 100 juta? Ya, itu saya no comment ya. Tapi itu bukan tercela, tapi pertanyaannya adalah siapkah kita menghadapi ujian di balik 100 juta tersebut? Itu poinnya. Kalau Anda siap nggak masalah gitu. Karena sekali lagi orang-orang soleh punya dua madhab dalam masalah ini. Ada yang memilih jalur kemiskinan dan ada yang memilih jalur kekayaan karena mereka ngerti gitu loh. Dan itu hak pribadi, itu HAM gitu loh, hak asasi manusia. Tapi yang menariknya, nggak semua mereka memilih kekayaan, nggak semua mereka. Tapi mengatakan kekayaan tinggalkan, itu juga kalau pilihan pribadi silahkan. Tapi kalau menyuruh seluruh orang demikian, maka sebagian nabi ada yang kaya. Nabi Yusuf punya fase di mana beliau kaya, sebagaimana beliau punya fase di saat beliau di penjara dan tidak punya apapun. Nabi Sulaiman kaya, Nabi Daud itu poin. Tapi semua nabi demikian alaihi wasallam tidak. Ada sebagian Nabi SAW tidak kaya. Para sahabat radhiyallahu anhum, ada para sahabat kaya. Bahkan sahabat-sahabat terdekat Nabi SAW kaya-kaya. Abu Bakar kaya, radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, harta di tangan beliau. Tapi apakah seluruh para sahabat demikian? Enggak. Abu Hurairah tidak. Mus'ab bin Umair setelah masuk Islam tidak. Bilal bin Rabah, Yasir atau Ammar atau Sumayyah dan seterusnya. Para tabi'in pun demikian, para ulama demikian. Ibnu Hajar kaya, Ibnu Hazm punya fase kaya,
Imam Abu Hanifah kaya, tapi semua ulama demikian tidak. Imam Syafi'i miskin, Imam Nawawi nggak kaya. Dan kalau mereka mau kaya gampang hadirin. Orang sejenius, sehebat Imam Nawawi, gampang, mudah banget kalau mau kaya. Apalagi Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Imam Syafi'i mau kaya, gampang. Makanya kata Imam Syafi'i, miskinnya para ulama itu pilihan. Adapun miskinnya kita terpaksa. Udah mentok kita ini, udah nyoba sana gagal. Akhirnya kita menghibur diri. Ya emang gini. Subhanallah. Tapi pertanyaan, kenapa mereka tinggalkan itu? Apakah mereka bodoh? Mereka nggak bodoh. Karena mereka selalu melihat sesuatu atau objek dari dua sisi. Dan orang berbeda-beda. Dan setiap orang punya titik lemah masing-masing. Dan jangan samakan kita dengan pihak lain. Tapi kita harus samakan. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Mereka yakin sekali ini ujian. Hadirin Allah muliakan. Ada sebuah kalimat yang menarik yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, diriwayatkan bahwa beliau mengucap atau diriwayatkan beliau menyampaikan hal ini, dan riwayat ini dibawakan oleh Ibn Abi Dunya, nama ulama yang sangat ma'ruf, sangat terkenal. Mari kita simak Ibn Abbas pernah menyampaikan, diriwayatkan beliau menyampaikan, da'ani Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Aku dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, hadirin, beliau panggil Ibn Abbas. Fa'ataituhu baina yadayhi nit'un 'alaihi adh-dhahabu mabthura bathran. Lalu ketika aku mendatangi beliau, di hadapan beliau ada harta yang sangat besar, emas besar dengan jumlah yang banyak. Lalu hadirin Allah muliakan, singkat cerita, Umar menangis pada saat itu. Dikisahkan beliau menangis. Dan dengan suara yang cukup terdengar. Lalu dalam tangisannya beliau mengatakan begini, walladzi nafsi biyadih, demi Allah. Coba antum renungkan ucapan ini. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Ma habasallahu hadza an nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Bakar li syarrin lahuma wa a'tahu Umar iradatal khairi lahu. Agar antum mengerti konteksnya. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab mendapatkan harta yang sangat luar biasa dengan nominal yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Karena kita tahu di masa kekhilafan Umar itu memang kesejahteraan luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Maka beliau menangis dan beliau mengatakan bahwa demi Allah, Allah tidaklah menahan harta ini untuk Rasulullah SAW dan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Karena Allah ingin keburukan bagi beliau berdua. Lalu Allah berikan ini ke saya untuk menunjukkan atau dengan tujuan kebaikan untuk diri saya. Jadi dalam tangisnya beliau mengatakan, demi Allah, Allah tidaklah menahan harta ini ke Nabi SAW dan kepada Abu Bakar Siddiq untuk tujuan keburukan kepada mereka.
Dan Allah tidak memberikan harta ini kepada Umar untuk menunjukkan bahwa Umar lebih baik daripada mereka berdua. Artinya ini bukan tanda kebaikan. Karena kalau ini tanda kebaikan, maka bisa disimpulkan pencapaian Umar lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan siapa sebelumnya? Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Jadi nggak mungkin ini. Ini fitnah, kata beliau. Allah tidak kasih ini ke Nabi SAW dan kepada Abu Bakar. Dipastikan bukan karena saya lebih baik daripada mereka. Enggak. Dan saya mendapatkan ini dengan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukan karena ini kebaikan untuk saya, tidak, tapi innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Karena kalau ini tolak ukur kebaikan, maka bisa jadi kesimpulannya saya lebih baik daripada sebelum saya, dan itu mustahil, nggak mungkin. Jadi pasti ketika Allah menahan harta ini ke Nabi SAW, ke Abu Bakar, pasti bukan tujuan buruk. Pasti untuk tujuan baik, karena mereka lebih baik daripada saya. Gak mungkin. Jadi tidak pencapaian seperti ini itu bukan karena saya lebih baik dan saya berhasil, saya hebat dan seterusnya, tidak. Tapi ini untuk menguji saya. Untuk menguji saya. Dan Umar nangis, hadirin sekalian. Karena nggak mungkin saya lebih baik daripada Nabi SAW. Dan saya tidak lebih baik daripada Abu Bakar. Abu Bakar di atas saya. Ketika mereka nggak mendapatkan pencapaian harta seperti ini, itu menunjukkan bahwa parameter bukan harta. Itu kata beliau. Dan harta ini datang ke saya bukan sebagai bukti dan bukan sebagai reward penghargaan bagi saya dari Allah, bukan. Tapi ini jelas ujian. Clear ujian, kata beliau. Dan beliau bicara itu dalam tangisannya, pertanyaannya. Siapa di antara kita berpikir demikian? Hijrah itu bukan hanya penampilan, hadirin. Tapi hijrah juga pola pikir. Ketika kita mengatakan mengikuti Nabi SAW dan para sahabat, ini pola pikir para sahabat. Ini keyakinan mereka. Dan mereka buktikan ketika mereka belajar inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati mal, sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Itu bisa seperti itu mereka bersikap. Ini real loh, ini bukan basa-basi. Ini bukan joke, ini bukan ini. Dan Umar sedang di atas pada saat itu. Sedang di atas. Makanya bayangkan Umar tuh ketika dapat harta bingung beliau. Ini kebaikan atau keburukan? Begitu. Pernah nggak hadirin bingung demikian? Kan seringkali kita bingung kok dikit banget gitu. Padahal gue udah kerja keras. Kok nggak laku-laku? Padahal gue udah dengerin seminar A, seminar B, seminar C. Kok cuman begini? Kita lupa bagaimana Imam Nawawi rahimahullah, kita lupa bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, kita lupa bagaimana Bilal, kita lupa bagaimana Mus'ab bin Umair ketika beliau berjuang setelah beliau berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa udah. Padahal kita punya buku tentang iman, buku tentang tauhid, buku tentang akidah. Tapi pertanyaannya, sudahkah masuk ke dalam hati kita? Sudahkah kita ketakutan ketika kita dapat uang banyak, dan pernahkah kita galau dengan banyaknya uang kita sebagaimana kita galau ketika kita nggak punya uang? Itu poin. Dan itu yang bisa menjawab hanya diri kita saja. Ini antara kita dengan Rabbul Alamin. Laki-laki Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sekali lagi, karena di masa Umar itu grafik itu tinggi sekali hadirin, atau ya grafik itu luar biasa. Dari Miswar
bin Makhramah. Beliau menyampaikan, dan kembali riwayat ini dibawakan oleh Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah. Qudima ala Umar bin Khattab bimalin fi wilayati. Di masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan uang yang sangat banyak. Faja'ala yatasaffahu wa yanzuru ilaih. Begitu uang hak datang, yatasaffahu, beliau ngelihat uangnya. Wa yanzuru ilaih, gitu. Lihat uangnya. Gitu. Gitu. Kalau kita dapat uang suka gitu nggak hadirin? Dapat mobil baru datang gitu. Ngelihat apa nggak? Mas atau bang atau istri manggil kan, mobil baru udah datang. Respon kita gimana? Gue pikir apa? Nanti dulu lah, gue mau salat sunnah dulu, gitu. Gitu. Apakah langsung keluar? Oh, langsung keluar terus kita lihat, ya Allah. Apalagi ini pencapaian kita nabung, udah lihat segala macam. Sampai titik ini sama mungkin dengan Umar. Masya Allah ya. Umar begitu uang datang ngelihat. Fahamalat ainahu dumu'an fabaka. Lalu Umar menangis. Hadirin nangis nggak waktu itu? Nangis. Akhirnya bisa kebeli gitu. Akhirnya gue sukses gitu. Jangan-jangan saya titisan Umar Pak Ustaz. Sabar, tenang dulu. Kenapa Umar nangis? Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Umar bin Abdurrahman bin Auf ada di lokasi pada saat itu, dan beliau melihat Umar menangis. Lalu Umar bin Abdurrahman bin Auf bingung, kok nangis Umar? Umar bin Khattab nangis. Anda tahu Umar bin Khattab kan sangat cowok banget, terus berani, nyalinya nggak ada matinya dan seterusnya. Beliau nangis. Mayubikika ya Amirul Mu'minin, apa yang membuat engkau menangis wahai khalifah, wahai pemimpin kaum muslimin? Fa wallahi inna hadza la min mawatini syukur. Demi Allah, ini adalah momennya bersyukur. Kok nangis? Kan kita dapat uang. Kalau dapat uang maka ya benar gak sih? Kan dari dulu kita diajarin kalau dapat uang nangis apa bersyukur? Bersyukur. Kok nangis? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Kata Umar bin Khattab, inna hadzal mal, sesungguhnya harta ini, wallahi, demi Allah, ma u'tiyahu qaumun illa ulqiya bainahumul adawat wal baghdha. Sesungguhnya harta ini, demi Allah, tidaklah diberikan kepada sebuah kaum kecuali akan melahirkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Itu poin. Tidaklah harta ini ada di sebuah kaum kecuali akan menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara mereka. Itu. Lihat Umar bin Khattab. Makanya di masyarakat kita ketika ngelihat tim tuh kompak atau geng tuh solid, brothernya kuat, seringkali disebutkan apa? Kan belum ada duitnya. Kalau nggak ada duit, nggak ada fulus, kompak. Nanti kita lihat kalau fulus sudah ada. Kalau kita lihat ketika uang itu ngalir, baru terlihat mana yang solid, mana yang tidak. Nah pertanyaannya, pernah kita berpikir demikian? Ketika kita ngerintis karir kita dari nol, lalu sekarang sukses, lalu benar-benar, dan kita mendapatkan income yang besar sekali. Pernahkah kita berpikir bahwa sejarah mencatat bahwa setiap uang besar itu masuk, pasti akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Lalu pernah kita berpikir bahwa
Sudahkah saya mempersiapkan anak saya? Sudahkah saya mempersiapkan keluarga besar saya? Sudahkah saya mempersiapkan orang-orang sekeliling saya? Karena fakta mengatakan tidaklah uang itu masuk kecuali akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Maka dari sini kita lihat bagaimana orang-orang besar itu tidak punya ruang untuk ujub ketika mendapatkan harta. Karena mereka mengerti firman Allah SWT dan meyakini innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Dan fakta menjelaskan di mana-mana demikian. Gitu. Saya ingin tanya, potensi keluarga besar pecah tuh biasanya pas kapan? Warisan. Yang warisannya berapa? 2.000 rupiah? 2.500? Yang 2.500 hektar baru ribut itu. 2.500 rupiah mana? Ikhlas. buat kamu aja, buat biaya sekolah. 2.500 rupiah biaya sekolah. Tapi kapan ribut? 2.500 hektar. Gitu. Apalagi di selatan Jakarta. Seru hadirin. Itu kalaupun nggak ribut, dibuat ribut sama pihak lain. Semua tentang itu. Ini fakta, proven, di mana-mana demikian. Uang masuk, maka potensi konflik besar. Maka begitu uang masuk ke rumah tangga kita, maka potensi konflik kita dengan istri besar. Uang masuk ke keluarga kita, maka potensi konflik antara kita dengan orang tua atau kita dengan kakak adik besar. Uang masuk dengan jumlah besar, maka potensi konflik di antara anak-anak kita besar. Uang masuk, maka potensi konflik antara anak kita dan sepupunya besar. Dan begitu seterusnya. Nah pertanyaannya, apa persiapan? Apa persiapan kita? Dan yang jadi masalah, mayoritas orang kan nggak mikir ke sana. Mayoritas orang berpikir bagaimana mendapatkan. Jadi berpikir bagaimana mendapatkan, how to achieve, dan seterusnya. Tapi lupa bahwa begitu ini uang masuk, ada konsekuensi yang harus Anda pecahkan dan harus Anda hadapi. Sudahkah Anda berpikir demikian? Sedangkan Rabb Anda subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketika Nabi SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Lalu buat kita sendiri, salah satu keterangan sesungguhnya setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta, karena harta memalingkan seseorang dari Allah, membuat orang lupa ibadah, membuat orang lupa beramal soleh, membuat orang lupa berzikir dan seterusnya. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapi itu? Sudah siapkah kita menghadapi itu? Kan itu poin. Pada saat kita nggak punya uang sama sekali, bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dari maksiat. Itu bisa jadi. Bisa jadi itu yang menyelamatkan dari berbagai macam maksiat. Dari hiburan-hiburan yang haram. Kenapa? Nggak ada duit. Dari judi, kenapa? Nggak bisa masang, nggak ada duitnya. Dari zina, kenapa? Iya nggak ada yang mau sama kita. Simple. Jadi bukan karena kita bertakwa, nggak ada yang mau sama kita. Misalnya gitu. Ya benar nggak ada fulus gimana. Tapi kalau hadirin punya 75M, nggak perlu ini datang hadirin gitu lah. Dan demikian. Nah pertanyaan, sudah siap belum mendapatkan ancaman-ancaman tersebut? Kalau nggak ada fulus kita mau ngundang juga nggak ada. Ada fulus kita nggak undang pada datang satu-satu. Gitu lah. Kalau hadirin punya gula, itu semut datang hadirin. Semut datang. Nah siapa ngadepin semut-semut itu? Nah mayoritas kita kan gak mikir ke sana. Hanya berpikir bagaimana jadi orang sukses. Tapi lupa bahwa begitu Anda sukses, Anda akan berhadapan dengan ujian yang lebih kompleks, lebih ribet, lebih jelimet. Makanya banyak orang mengatakan bahwa uang itu merubah seseorang. Pernah dengar tidak?
Uang itu merubah seseorang. Perlu direnungkan loh hadirin. Mana yang lebih tepat? Uang itu merubah seseorang atau uang menyingkap seseorang? Ujian itu tidak merubah hadirin. Ujian itu menyingkap. Seberapa matang persiapan Anda sebelum ujian, itu ujian. Ujian fisika itu nggak merubah kita. Dari yang awalnya gini tiba-tiba langsung jadi Einstein tuh enggak. Ujian fisika itu menyingkap. Ternyata persiapan kita selama ini matang. Atau sebaliknya. Ternyata persiapan kita selama ini berantakan. Ujian menyingkap. Bukan merubah. Nah pertanyaannya, sekuat apa, sudah seperti apa kita persiapan menghadapi itu? Jadi kalau kita memahami ini, ruang untuk ujub nggak ada hadirin. Karena kita khawatir bahwa Allah menguji kita dengan lihat. Makanya nggak bisa dilepaskan dengan tauhid. Orang kalau tauhidnya lemah, berantakan dengan uang. Lihat Umar bin Khattab. Lihat, begitu uang datang, yang dia ingat langsung tauhid. Yang aktif, itu tauhidnya Umar bin Khattab. Langsung berpikir, kalau ini adalah reward, yang paling pantas mendapatkan ini Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq. Kok mereka nggak dapat? Ini kan aneh, kok mereka nggak dapat? Berarti ini bukan reward. Ini bukan penghargaan. Ini bukan hasil jerih payah saya, bukan. Ini Allah kasih ujian. Dan ujian ini sangat berat. Kan begitu. Lihat bagaimana Umar bin Khattab benar-benar menunjukkan bagaimana beliau menjadi ahli tauhid dan memahami hakikat tersebut. Dan kita harus meneladani mereka. Itu yang perlu kita camkan. Sudah masuk waktu Isya. Dan sekali lagi, disinilah pentingnya ilmu. Disinilah mendengarkan keterangan para ulama. Disinilah pentingnya kita dengar langsung dari nama-nama terbaik. Dari generasi terbaik. Dan di sini kita tahu bagaimana generasi terbaik benar-benar tauhidnya itu real. Dan teruji. Dikasih harta begitu banyak, bukannya senang, nangis Umar bin Khattab. Dan ini menjadi tantangan bagi kita. Dan menunjukkan, lihat bagaimana orang-orang saleh dulu tidak ada ujub-ujubnya dengan harta, padahal mereka punya semua. Umar bin Khattab punya semua. Beliau ngebuka Palestina hadirin. Itu kurang solid apa? Kurang kuat apa? Dan harta sangat banyak. Ujub? Enggak. Justru ketika beliau buka Palestina, beliau nyeker. Apakah kebiasaan beliau nyeker? Enggak juga. Dan beliau tahu hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW ditanya tentang orang yang memakai pakaian bagus dan memakai sepatu sandal yang bagus. Apa kata Nabi SAW? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Lalu tapi kenapa beliau nyeker ketika buka Baitul Maqdis? Menunjukkan bahwa pembukaan itu bukan untuk diujubkan, tapi untuk merendah di hadapan Rabbul Alamin. Itu yang harus dibangun. Dan itu fungsinya kita belajar. Agar kita bisa menghadapi sesuatu dengan cara yang Allah ridhoi. Dengan iman, dengan tauhid, dan kita tidak terbius dengan ujian-ujian, dan diantaranya ujian harta yang sangat berat. Dan apapun takdir Allah, baik kaya maupun miskin, kita bisa tetap menjadi orang yang bertakwa. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Semakin bersedekah, semakin berlimpah pundi-pundi pahala. Sahabat, setiap infak atau sedekah yang kita berikan untuk meraih ridha Allah, terdapat pahala penuh yang Allah janjikan untuk kita. Jika kita konsisten melakukan amal soleh ini, insya Allah akan banyak pahala yang bisa dijadikan bekal untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Kita juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat.
Ayo, terus kejar keberkahan dan pahala penuh bersedekah dengan mendukung ragam aktivitas Muhajir Project Peduli. Salurkan sedekah terbaik kita melalui